Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah cerita ke-9 dari channel Horror Voice, dan cerita ini dikirim oleh Mbak Rizky ya. Ini juga dari Solo. Jadi video kemarin kan menceritakan kejadian Dimas ya waktu di Solo, waktu ngekos itu. Dan ini baru tadi ya jam 9 malam Mbak Rizky ngirimin gue ya 2 cerita. Ya ceritanya singkat-singkat tapi ya menarik lah untuk diceritakan kembali untuk kawan-kawan yang ada di sini semuanya. Dan sekarang jam 12:43. Ya, gue sekarang ada di dalam rumah ya, tapi di dekat meja makan ya, karena ya suasana di luar itu kan dingin ya, jadi ya udah recordnya di dalam rumah aja. Juga nggak ganggu juga sih sama orang tua, seperti itu. Udah, ngopi dulu ya, bentar. Dan gue pakai bantuan laptop ya, karena kan ini bentuk teks yang dikirimin sama Mbak Rizky, jadi nanti takut kelupaan atau ada yang kelewat. Jadi ya udahlah, gue salin ke Word dan akan gue ceritain. Di sini ada 2 cerita yang Mbak Rizky kirimin. Jadi yang pertama waktu study tour, dan yang kedua itu waktu dia itu ikut remaja masjid ya. Nah, waktu dan waktu Mbak Rizky itu ada acara study tour ya di SMA-nya atau SMK, ini nggak disebutin. Jadi waktu study tour kan ada di Bali ya itu. Hari pertama masih biasa aja, dan untuk malam yang kedua itu kan nginep di hotel ya, dan nama hotelnya juga nggak disebutin karena lupa tulis di sini. Jadi kan waktu mau menginap di hotel itu, kalau biasanya sekolahan itu membagikan sama kamar satu untuk 4 orang. Ini siapa aja kayak gitu, dan Mbak Rizky itu bersama 4 temennya ya, dan gak disebutin nama-namanya, pokoknya berempat aja. Jadi Mbak Rizky sama 3 orang temennya itu dibagi dalam satu ruangan untuk menginap. Itu hari pertama dan mau menjelang hari kedua. Nah, sampainya di kamar hotel kan ya biasalah, itu nyiapin lah, ada yang mungkin mandi, nanti ada yang mungkin beli makanan, terus makan kayak gitu. Dan di dalam kamar ini tuh kayak ada untuk ruang tamu ya, maksudnya kayak ada sofa untuk menerima tamu kayak gitu, dan sofanya itu dekat sama jendela untuk keluar, jadi jendelanya langsung keluar gitu. Nah, ini posisi sofanya itu, ini jendela dan ini ada sofa. Nah, salah satu temennya itu kan video callan lah sama pacarnya yang mungkin ada di Solo ya, kan jarak jauh gitu. Terus ya ada video callan kayak gitu, dan beberapa temennya itu ada yang mandi dan ada yang makan. Terus Mbak Rizky itu kan ya main-mainan HP lah, ada di sampingnya gitu. Tapi ya udahlah, sambil nemenin yang lagi video callan gitu. Dan waktu Mbak Rizky itu tuh ngeliatin ya, nggak sengaja ngeliatin temennya yang lagi video callan itu. Temennya tuh kayak ngasih
ada mimiknya yang kebingungan kayak gitu kan yang namanya video call pakai headset ya biar nggak malu juga kayak gitu, karena kan kalau nggak pakai headset kan otomatis orang-orang di sekitarnya kan dengar apa yang mereka omongin kayak gitu. Nah, mukanya teman baris itu udah nggak enak gitu kan, kayak bilang kan gini, ada apa sih gitu, kok gitu sih kamu gitu. Itu ngomong yang di seberangnya, maksudnya ngomong sama pacarnya gitu yang lagi video callan kayak gitu. Terus temennya juga bilang mau diceritainnya kalau udah pulang. Lah maksudnya apa sih, kita tuh kan berempat di kamar ini, yang satunya lagi mandi, yang satunya lagi makan, terus si Rizky ini ada di deketku ini lagi mainan HP gitu. Dan setelah itu disudahilah video callannya ya, maksudnya ya udahlah disudahi. Terus Mbak Rizky itu tanya, ada apa sih gitu, kenapa gitu. Terus temannya tuh bisik-bisik, kita kan berempat di sini dari awal sih, waktu masuk enak-enak aja, maksudnya hotelnya nyaman, terus suaranya nyaman, tapi kok ada yang ganjel ya di hati kan gitu. Waktu kita tadi keluar cari makan, terus gabung sama teman-teman yang lainnya kan, kita udah ngobrol-ngobrol lah, ini ada yang nggak beres ini di ini, walaupun kelihatan itu nyaman enak hotelnya kayak gitu, tapi ada perasaan itu karena kita tuh nggak cuma berempat gitu, mungkin berlima, berenam, atau bertujuh kayak gitu. Nah dari situ ya, terus Mbak Rizky itu tuh nyampein itu ke teman-teman yang lain, maksudnya ke dua teman yang lain, yang satunya yang lagi mandi, terus yang satunya yang lagi makan, yang di makannya tuh dekat bed untuk tempat tidur kayak gitu. Nyampein lah hal itu yang disampaikan temennya yang video callan tadi. Semenjak kejadian itu mereka itu ketakutan, jadi waktu mau tidur, terus tidur tuh mereka tuh ya nggak nyenyak lah tidurnya karena kepikiran hal itu gitu. Nah paginya setelah mereka itu tidur ya, dengan tidur ayam gitu ya, maksudnya yang sedikit-sedikit kebangun, terus bangunin temennya karena ketakutan, suruh nemenin malam-malam, suruh nemenin ke kamar mandi gitu. Dan paginya mereka kan berempat, mereka waktu mau berwisata ke hari kedua kan gitu kan, mau wisata kan pagi-pagi. Mereka itu berempat itu tuh mandinya itu kan, model kamar mandinya itu kan apa ya, jadi di luas ada bak untuk berendam, terus ada WC duduknya, terus sini ada yang showernya kayak gitu. Dan itu kebagi sama kaca yang apa ya, yang pokoknya yang nggak terlalu transparan. Terus di bagian luarnya untuk mandi dan untuk BAB gitu tuh kayak ada wastafel dengan kaca yang besar. Nah itu kan dalam satu ruangan di kamar mandi. Mereka kemarin itu kan waktu mandi atau mau apalah ada keperluan di kamar mandi itu kan sendiri-sendiri ya. Dan mulai pagi itu saking pada takutnya, pintu di kamar mandi itu nggak dikunci dan terbuka. Dan di dalam kamar mandi itu banyak yang beraktivitas. Jadi yang satu sama mama mandi di dalam, terus yang satunya lagi tuh yang setelah mandi itu dandan di bagian luar di kamar mandi itu, tapi kan masih satu ruangan kayak gitu. Jadi udah nggak pada malu ya, maksudnya udah nggak, ya udahlah daripada pada takut gitu kan. Terus ya udah pada teman-temanan kayak gitu. Terus ada yang waktu ada bertiga kayak gitu. Nah setelah berwisata hari ketiganya mereka pulang ke Solo. Dan selang beberapa hari kan temen yang tadi video callan kan ya ketemulah sama si pacarnya itu. Nah itu
cerita si pacarnya itu kalau waktu dia video callan, dia itu di belakang si di belakang si pacarnya itu ada berdiri itu laki-laki dan dengan perawakannya yang kekar ya kayak gitu. Itu yang ngeliatin si layar HP-nya kayak gitu. Makanya tanya itu siapa gitu. Dan jadi mereka nggak cuma berempat dan mereka itu berlima seperti itu. Dari situ dan Mbak Rizky ini agak gimana ya kalau di hotel kayak gitu, karena ada kejadian yang pernah dia alami kayak gitu. Agak takut kayak gitu ya. Dan lanjut ke cerita kedua dari Mbak Rizky. Dan ini ceritanya itu di kampung halamannya ya, jadi di desanya seperti itu. Jadi Mbak Rizky ini tuh pernah ikut remaja masjid itu waktu sebelum Ramadan kan kayak ada kumpulan remaja masjid itu untuk ya ngomongin hal-hal yang harus harus dilakuin untuk waktu Ramadan kayak gitu. Jadi sebelum Ramadan itu Hamin berapa ya di sini juga disebutin, itu kan pada kumpul. Nah, Mbak Rizky ini tuh berempat dengan temennya ya, masih tetangga ya. Namanya itu Anis, terus Meta, terus Fani gitu. Dan gue mohon maaf nyebutnya nggak pakai kata-kata Mbak, gue nyebutinnya dengan langsung namanya karena untuk mempersingkat gue bercerita. Dan juga masih SMP lah kayak gitulah. Jadi masih kecil, waktu itu masih kecil. Nah kan Rizky, Anis, Meta, Fani itu kan tetanggaan dan kemana-mana itu bareng gitu. Jadi waktu berangkat untuk kumpul ke remaja masih ke masjid, dan waktu balikan juga mereka bareng lah. Nah waktu pertemuan keberapa gitu, si Fani ini tuh sering yang namanya tuh kerasukan ya. Itu masih di area masjid dan itu sering kerasukan. Jadi kerasukannya itu diem, terus kadang-kadang teriak-teriak, terus nangis kayak gitu. Terus waktu kerasukan itu kan tempatnya itu nggak enak untuk jadi takut nanti yang kerasukan ini tuh kejeduk ke jadi harus dipindahin ke tempat yang lebih luas. Jadi waktu itu tuh mau dipindahin ke teras masjid karena waktu si Fani ini kerasukan itu lokasinya tuh ada di ruangan untuk kumpul-kumpul remaja masjid gitu. Jadi ada meja, kursi, ada barang-barang itu, takutnya tuh ya nanti memberontak ya, terus takut kejeduk kepalanya atau gimana itu kan, malah melukai si Faninya ini. Dan waktu dipindahin itu kan Rizky sama Anis ini ya, itu tuh badannya ya agak besar lah, tinggi besar. Jadi dari dibandingkan sama si Fani sama Meta ini tuh badannya tuh agak besaran, dan mungkin tenaganya itu kuat lah untuk ngangkat Anis ini. Mau ngangkat si Fani ini tuh, karena disebutin di sini itu Fani itu badannya tuh ya kategorinya tuh cewek yang kecil ya, karena bobotnya tuh sekitaran 38 lah kurang lebih gitu kan. Dan itu waktu diangkat itu kan berdua, jadi Rizky sama Anis itu ngangkat itu nggak kuat, dan badannya itu nggak keangkat sedikit pun dari tanah gitu ya, dari lantai itu nggak keangkat. Nah, dari situlah dipanggil ustadz yang ada di masjid itu ya, maksudnya yang mengabdi di masjid itu dipanggil, dan ya dilakukanlah doa-doa gitu, yang lain suruh baca doa-doa, dan ini ngobatin yang kerasukan.
Setelah kejadian malam itu mereka pulang dan ya aman-aman aja di rumah. Dan keesokan malamnya itu kan ada kumpulan lagi nih. Itu si Fani yang kerasukan tadi malamnya ini. Hari itu Fani ini tuh kayak ya Rizky tuh ngerasa aneh karena si Fani ini make baju merah semua. Jadi mulai dari celana, mulai dari pakaian yang dipakai, mulai dari kerudung itu merah semua. Tadinya kan Rizky sama yang lainnya, sama Anis sama Meta ini tuh kan mereka kan berangkat bareng tuh kayak ya biasa aja lah, mungkin lagi ingin pakai katalog merah-merahan gitu kan. Tapi yang buat mereka bertiga ini aneh karena Fani ini itu riasannya itu nggak biasa, karena di bagian mata ya, di bagian entah kelopak mata, entah pokoknya bagian area mata itu dirias tuh dengan hitam ya. Jadi kan nggak biasa, maksudnya kan ngerias kok kayak gini, emang mau main film atau apa kan gitu kan. Nah dari situlah mulai kayak mereka bertiga itu kayak ngomongin ada yang aneh gitu kan, kok aneh sih dandanannya si Fani ini. Dan waktu sampai di masjid, di area masjid itu kan ya pada kumpul untuk ngomongin hal gitu kan, hal yang mau dilakukan waktu Ramadan kayak gitu. Itu kan ada beberapa orang ya, mungkin belasan sampai puluhan ya, karena kan remaja masjid di satu dusun, satu desa kan gitu kan. Nah posisi duduknya tuh mereka itu melingkar ya, jadi di ruangan itu tuh mereka itu ya buat lingkaran untuk pada duduk. Waktu dibuka obrolannya ya gitu kan, dibuka untuk berdiskusi ya gitu. Jadi posisi si Fani sama si Anis ini tuh ada pada depan, tapi nggak dekat, tapi maksudnya dalam lingkaran itu ada pada depan. Dan si Fani ini itu katanya Rizky ini itu ngeliatin si Anis tuh kayak nggak suka lah, maksudnya kayak melototin terus. Dan itu ya cuman Anis doang yang ngeliatin, dia melototin kayak gitu. Dan Mbak Rizky ini posisinya tuh ada di sebelah, jadi membentuk segitiga ya, yang sebelah kanan ini si Fani dan ini si Anis, dan Mbak Rizky itu ada yang bagian sininya, jadi membentuk segitiga kayak gitu kan. Dan ngeliatin, jadi Rizky ini ngeliatin, yang pertama ngeliatin si Faninya, matanya kok kayak nggak enak ini, kayak melototin apa. Dan waktu lihat tuh ngeliatin kok melototin Anis, terus diliatin. Dan di sampingnya Rizky ini tuh kayak ada apa ya, salah satu remaja masjid yang agak indigo ya, jadi tahu nggak bisa ngelihat suatu yang nggak bisa kita lihat gitu. Nah pada saat itu kan kayak ditepuk gitu kan, ada yang aneh gitu. Terus temennya itu yang indigo itu bilang ke Rizky, wah gue juga dari tadi loh, si Anis ini kayaknya jin yang kemarin tuh masih nempel kayak gitu. Nah waktu beberapa saat itu Fani itu kerasukan langsung dari posisi tidurnya tuh langsung tiduran, langsung kayak kayak ngamuk gitu, teriak-teriak gitu. Dan yang temannya indigo ini juga ikut teriak karena kaget langsung astagfirullah, apa itu. Dan ya Rizky ini kan posisinya tuh ngeliatin si Fani-nya kan biasa aja, maksudnya si Fani kesurupan, tapi nggak bisa ngelihat sosok yang rasuk ini. Dan yang temen yang di sampingnya ini kan bisa ngelihat dan ngelihat sosok yang masukin itu. Nah dari situ ramai lah di remaja masjid, ramai. Ustadz yang kemarin dipanggil lagi, Pak tolong ini si Anis kerasukan lagi ini. Nah dari situ kan pada megangin ya, sambil sembari nunggu si ustadznya datang itu kan pada
megangin itu biar nggak kemana-mana, biar nggak lari, biar nggak itu, sama si Fanny-nya itu dipegangin semuanya. Nah dari situ kan yang meganginnya kan ya Rizky juga ikut megangin, terus yang Anis kemarin yang mau gotong terus nggak kuat sama Rizky itu dia juga ikut megangin. Waktu pegang ini si Anis ini, Rizky tuh ngeliatinnya itu tuh Mbak Anis kayak ngerasa kesakitan dan pundaknya tuh panas banget katanya dan berat, dan genggaman si Anis ini yang menggenggam tangan sama kakinya si Fanny itu dilepas dan suruh yang lainnya tolong bantu. Nah si Anis ini tuh duduk terus lemas ya gitulah, terus ada beberapa orang yang menangin si Anis ini gitu. Dan beberapa waktu kemudian si sosok ustadznya ini datang mau ngobatin, tapi ya mungkin karena udah sering kejadiannya 2 kali kejadian berturut-turut, dan itu yang kerasukan dengan orang yang sama dan suasananya di jam yang sama, malam-malam waktu kumpul-kumpul di area masjid kan gitu kan. Dan ustadznya itu melakukan komunikasi dengan si Fanny ini yang kerasukan, si jin itu melakukan komunikasi tapi secara batin mungkin ya, karena di sini juga nggak disebutin. Kalaupun itu dengan secara verbal kan otomatis disebutin pertanyaan yang diajukan, terus jawaban yang disampaikan sama si jin yang rasukin itu disampaikan, dan ini nggak disampaikan, mungkin ini tuh dengan cara batin seperti itu ya. Nah si jin itu bilang itu memang jinnya itu tuh ada di area masjid tersebut, nggak di dalam masjid tapi di areanya gitu, di suatu sudut ruangan di salah satu kantor masjid ya. Jadi ada ruangan atau gudang gitu, nah itu di situ. Nah si jin ini maksud dan tujuannya itu mau merasukin si Meta, tapi Mbak Rizky juga nggak tahu ini kenapa kok bisa yang kena tuh si Fanny. Dari situlah dilakukan yang namanya ritual ini terus ngusir si jin itu dan dipindahin ke suatu tempat seperti itu. Ya mungkin ceritanya memang pendek ya, 2 cerita tapi pendek, tapi ya masuk kategori lah untuk diceritakan ulang kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini, udah mau mampir, yang udah subscribe ataupun belum subscribe, yang udah mau share ataupun udah mau berkomentar. Dan mohon maaf sekali lagi, gue nyampein cerita itu kan apa adanya, jadi mungkin ada yang masih sumbang, masih kurang, karena gue nggak mau nambah-nambahin cerita dari narasumber. Dan channel ini masih channel kecil lah, juga subscriber belum ada 1000, dan videonya juga baru ada 9, dan gue upload baru 9 hari yang lalu. Gue berterima kasih pada kawan-kawan semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang gue salah ucap ataupun buat bingung kalian semua. Dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.